Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again with me. Jejak Surudi menjejakkan langkah penuh inspirasi. Halo teman-teman, selamat malam semuanya. Semoga kabar kalian selalu sehat, dilancarkan urusannya dan dimudahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, hari ini tanggal 4 Desember ya, 2022, hari Minggu, malam Senin. Di kesempatan kali ini saya mau sharing nih kepada teman-teman semuanya tentang perjalanan saya hari ini sampai hari ini sih di Jakarta ya. Jadi teman-teman, saat ini kan saya mendapatkan pekerjaan di Jakarta di salah satu perusahaan swasta ya di Jakarta, dan itu resikonya saya harus sementara ya berpisah dengan anak istri saya, bagian dari sebuah resiko yang harus saya ambil untuk pekerjaan ini. Tapi ya nggak apa-apa, yang namanya risiko kan itu semua bisa kita perhitungkan. Nah, hal pertama yang pengen saya sharing adalah ketika kita di Jakarta otomatis kita harus stay atau tinggal di mana ya teman-teman. Nah, kali ini pada kesempatan ini saya akan sharing mengenai pilihan tempat tinggal ketika kalian mendapatkan pekerjaan di Jakarta. Pilihan yang pertama adalah mungkin di minggu-minggu awal kalian bisa numpang sama teman atau numpang sama keluarga. Tapi apakah iya selamanya kalian akan numpang? Tentu ada banyak pertimbangan untuk itu ya. Otomatis pilihan kedua adalah kalian, oh ya, selama numpang itu kan bisa jadi jarak antara tempat kalian stay itu dengan tempat kalian bekerja juga cukup jauh. Dan kalian tahu sendiri kalau di Jakarta itu tingkat kemacetannya, tingkat kepadatan kendaraannya itu sangat padat ya kalau pagi dan sore hari, baik berangkat kerja atau pulang kerja. Itu juga menimbulkan kayak stres sendiri sih gitu. Nah, otomatis pilihan yang kedua kalian harus kos atau kalian ngontrak. Jadi bedanya nih, setelah saya tanya-tanya dan setelah saya survei selama seminggu ini, kalau kalian tanya kos di Jakarta berarti itu kalian akan mendapatkan satu kamar, dan di situ tuh sudah ada kasurnya seperti ini. Saya alhamdulillah ada kasurnya, ada kamar mandinya, kalau ada di dalam juga bisa, di luar juga bisa, ada bantal gulingnya dan ada lemarinya. Ada juga yang tambahan meja, ada tambahan kipas angin gitu. Tapi itu tergantung masing-masing. Nah, kebetulan yang saya tempati ini setelah saya survei ya cukupan karena fungsi kamar itu kan nanti ketika bekerja itu kita akan pulangnya sore gitu ya, hanya untuk istirahat lah gitu ya. Jadi cukupan, kita juga cari lokasi yang strategis juga ya, dan kita tanya bebas banjir. Oke, saya mau cerita mengenai ini, kosan ini. Jadi kos ini ada di daerah Cengkareng karena saya kerjanya di Kapuk ya, jadi sekitar 15 menit dari tempat saya bekerja. Saya menggunakan sepeda motor gitu. Dan fasilitas dasar di kos ini adalah ada kasur ini, ada bantal satu, dan ada bantal guling satu ya. Terus ada geser lemari. Nah, yaitu fasilitasnya. Jadi ada kasur, ada lemari juga. Tapi tidak ada kipas anginnya teman-teman. Jadi ada kos yang setiap kamar itu punya kayak ini meteran sendiri ya. Nah, yang saya tempati itu sudah free air dan free listrik ya, tidak membayar listrik lagi. Namun dari ibu kosnya itu ya tidak ada alat-alat listrik ya, yaitu misalkan kayak dispenser, misalnya kita magicom gitu itu ya. Jadi
fasilitas dasarnya itu lemari, kemudian bantal 1, kasur, guling 1 gitu. Yang lainnya disesuaikan dengan fasilitas masing-masing ya gitu. Jadi ini yang akhirnya saya beli adalah ini dari untuk biayanya itu 600.000 sebulan teman-teman. Jadi dengan ukuran sekitar apa ya, kira-kira sekitar 2,5 kali 2,5 lah, sekitar 2,5 kali 2,5, ini ya kira-kira juga 2,5 gitu ya. Itu kurang lebih 600.000 di tempat yang saya tempati sekarang. Tidak ada kipas angin, jadi ini tambahnya kalian harus juga ini nih. Jadi ini saya beli kipas angin ini seharga sekitar 180 ya. Kipas angin saya beli sekitar 180, kemudian steker buat ngecas ya. Steker ini saya juga beli rakit dengan harga sekitar tadi berapa ya, 80.000 kalau nggak salah ya. Jadi ada tambahan beli kipas angin 180.000 sama stekernya yang isi 4 itu 80.000 itu ya. Terus kalian juga harus beli tambahan lainnya ya. Saya juga tadi beli gitu, gelap ya. Oke, ini tempat sampah ini saya beli 15.000 tempat sampah. Terus ya kantungan baju saya beli 8.000. Ini tempat sabun mandi ya, juga saya beli 8.000. Kemudian ini kaset seperti depan pintu gitu. Jadi ini saya beli juga 15.000 gitu. Jadi total yang sementara ini itu ya sekitar berapa ya tadi tambahan, pokoknya sekitar 50.000 lebih lah ya gitu teman-teman. Jadi banyak hal yang harus kalian siapin ya kalau kalian akan bekerja di Jakarta, kalian akan ngekos ya kan. Selain kalian harus punya cadangan dana untuk kos itu sendiri karena kan belum gajian ya, jadi kan harus siapkan dana juga gitu. Selain biaya kos juga biaya tambahannya seperti kipas angin, gantungan baju dan yang lain-lain gitu ya gitu teman-teman. Yang intinya sih ini bagian dari resiko ya, resiko itu harus bisa diambil dan bisa diperhitungkan, mengapa tidak ya. Ada harga sih yang harus kita bayar, tapi ya nggak apa-apa. Oke teman-teman, jadi mungkin saya sharingnya seperti itu. Besok kita akan sharing-sharing lagi. Saya mau beres-beres dulu kamar ini karena malam ini saya akan tidur perdana di tempat ini teman-teman. Oke, sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe ya, agar saya dapat terus mengembangkan channel ini. Oke, see you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum.